Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Keluaran 10 ayat 1-6, dan ayat 21-23, beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Filipi 4 ayat 2-20, beginilah bunyinya. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku.
Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar kentunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, bersukacitalah dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan benar-benar ingin menghancurkan Mesir dengan tulah-tulah yang didatangkannya. Tuhan ingin menghancurkan Mesir karena Mesir adalah bangsa penyembah berhala dan penindas orang Israel dengan sangat kejam. Sebelum Tuhan menghancurkan negeri Mesir, Tuhan mempermainkan mereka terlebih dahulu. Ia mengeraskan hati Fir'aun, sehingga Fir'aun belum mengizinkan orang Israel keluar dari negerinya untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Lalu, ketika Fir'aun berkeras hati, Tuhan mendatangkan tulah untuk memperlihatkan kuasa dan hukumannya atas orang-orang penyembah berhala dan penindas sesamanya. Itulah latar belakang mengapa Tuhan mendatangkan belalang dan gelap gulita di negeri Mesir. Tuhan ingin supaya semua orang tahu bahwa Dialah Tuhan atas alam semesta. Ia dapat mengubah hati. Ia dapat menghancurkan atau menghukum secara perlahan. Ia dapat mendatangkan dan menghilangkan malapetaka. Semua dapat Ia lakukan dengan sesuka hatinya, sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajak Ewodia, Sintike, dan Sunsugos tetap bersukacita di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Mereka harus sehati sepikir dalam Tuhan dan saling menolong dalam pelayanan. Segala pengetahuan yang benar, yang baik, yang didengar dan yang dipelajari, harus tetap dipikirkan serta dilakukan kepada semua orang. Semua ini ia sampaikan karena ia yakin Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Keyakinan ini ia alami dan saksikan selama ia berada di dalam penjara. Banyak orang yang dipakai Tuhan untuk memenuhi segala keperluannya. Penyertaan Tuhan nyata melalui teman-teman sepelayanan dan setiap jemaat yang memperhatikan keberadaannya di dalam penjara. Itulah sebabnya ia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan kedua perikop yang kita renungkan ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan sangat benci kepada penyembah-penyembah berhala dan penindas sesama manusia. Tuhan akan menghancurkan orang-orang seperti itu secara perlahan. Sebaliknya, Tuhan mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Ia pasti menyertai dan memberi kecukupan pada setiap orang yang mendedikasikan diri untuk kemuliaan-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, berharap, dan setia kepada Tuhan. Marilah kita tingkatkan peribadahan dan perbuatan baik kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam mengikut Tuhan dan berbuat baik. Berbagai jenis persoalan selalu terjadi di dalam hidup ini. Semua itu sebenarnya bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bersukacita. Yang menjadi penghalang kita adalah perasaan kita. Apabila perasaan kita menanggapi setiap persoalan dari sudut negatif dan kekhawatiran, maka sukacita akan menjauh dari kita.
Tetapi, apabila perasaan kita menanggapi persoalan dari sudut positif dan kepercayaan kepada Tuhan, maka sukacita akan selalu mewarnai hidup kita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberikan penyertaan yang terbaik kepada kita. Amin.